Oke, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perpindahan panas teknik. Yang sebelumnya Anda telah mempelajari tentang modulus Nusselt dan dalil Buckingham, di mana dari kedua pernyataan tersebut kita menemukan persamaan untuk bilangan Nusselt, untuk bilangan Reynolds, dan bilangan Prandtl, di mana bilangan-bilangan tersebut kita gunakan untuk perhitungan aliran, baik aliran laminer, aliran turbulen maupun transisi, yang kita akan bahas pada materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang lapisan batas laminer pada pelat datar. Aliran pada lapisan batas menggunakan persamaan gerak yang diperoleh dari hubungan keseimbangan massa, gaya, dan momentumnya. Aliran ini berhubungan langsung dengan hukum Newton yang kedua tentang gerakan, yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada satu benda dengan arah tertentu, jumlahnya sama dengan laju perubahan momentumnya terhadap waktu pada arah yang sama. Jadi kalau dalam persamaan itu adalah sigma F sama dengan seperti J dikalikan perubahan massa dikalikan kecepatannya per satuan waktu. Ini adalah gaya dan ini sama dengan laju perubahan momentumnya. Oke, di mana keseimbangan gaya dan momentum yang keluar masuk volume kontrol pada arah X itu ditulis dalam sigma Fx. Ini adalah peningkatan flux momentum pada arah X. Kalau pada arah Y, maka persamaannya menjadi sigma Fy. Selanjutnya, untuk menurunkan persamaan pada lapisan batas yang mengatur aliran pada volume kontrol, maka kita perlu asumsikan bahwa yang pertama, aliran adalah dua dimensi. Biar nggak terlalu ribet ya, kalau 3 dimensi nanti perhitungannya ada lebih panjang lagi. Dengan distribusi kecepatan yang sama, baik pada arah X maupun arah Y. 2 dimensi berarti gambarnya seperti kotak yang ini. Oke ya, kalau 3 dimensi seperti kubus. Selanjutnya adalah aliran ini steady atau setimbang, serta fluidanya adalah incompressible atau tidak mampu mampat. Apa yang tidak mampu mampat? Ya, contohnya adalah air. Selanjutnya adalah pada arah tegak lurus permukaan, perubahan tekanan dapat diabaikan. Dan yang terakhir adalah gaya geser viskos yang bekerja pada arah Y dapat juga kita abaikan. Nah, bagaimana perhitungannya? Itu perhitungannya ada seperti pada gambar ini. Jadi suatu fluida satu kita gambarnya adalah perhitungan satu titik, walaupun sebetulnya fluidanya itu sangat banyak. Jadi kalau kita bisa menghitung dalam satu titik, berarti kalau maunya kita kalikan dengan banyak, pasti ketelitiannya akan lebih baik. Oke ya, di sini ada U. U ini adalah kecepatan, rho dy, ya ini rho bukan P ya. Rho ini berarti kalau rho itu satuannya adalah massa jenis kilogram per meter kubik, dy ini adalah jaraknya atau ketinggiannya di sini, maka dia adalah massa persatuan luas. Oke, kalau momennya ini dikalikan, maka dia akan menjadi laju aliran massa karena kilogram per meter. Oke ya. Oke, di sini kalau momennya kita anggap jika lebar Z-nya sama dengan 1 dan aliran pada arah X, maka pada muka kiri di sini ya. Nah, kalau Z-nya ini kalau Anda anggap berarti kan hitungannya Z-nya ada perhitungannya. Kalau ini dianggap 1 maka dikalikan 1 sehingga tidak terlalu ribet. Ini adalah kecepatan. Maka ketika dia melewati sistem ini atau fluida ini, maka dia ada mengalami suatu perubahan sehingga massa yang keluar atau kecepatan yang keluar ini adalah kecepatan awal ditambah perubahan kecepatannya selama jaraknya adalah dx ini. Maksudnya begitu ya. Nah, di sini sehingga laju aliran massa yang masuk pada arah X adalah kecepatan dikalikan massa persatuan luas tadi.
Ya, sehingga menjadi laju aliran massa yaitu rho U kali dy. Sedangkan momentum yang keluar, yang masuk dulu ya. Ini adalah U kalikan rho U dy, di mana U ini adalah kecepatan dan rho U dy ini adalah laju aliran massa. Sehingga kalau kita buka kurungnya, tanda kurungnya, maka mendapatkan nilai rho U kuadrat kali dy. Oke. Sedangkan laju aliran massa yang keluar pada arah X, ya kan? Sekarang laju aliran massa yang keluar dari arah X berarti rho dikalikan kecepatan keluarnya. Berarti massa yang keluar ini rho-nya dikalikan kecepatannya, ini dikalikan kecepatannya. Oke ya. Atau ini kali ini bahasanya. Oke. Sedangkan untuk momentum yang keluar, ya pastinya momentum yang keluar adalah kecepatan keluar seperti ini, kecepatan aliran dikalikan laju aliran massa. Nah, ini kecepatan aliran keluar dikalikan laju aliran massa yang keluar. Sehingga kalau umpamanya Anda gabungkan ini, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jika lebar sama, kita anggap Z-nya ini, maka pada muka bawah untuk laju aliran masuk yang pada arah Y, ya kan? Ini sebetulnya aliran pada arah Y ya, saya nulisnya X, makanya saya agak bingung. Jadi laju aliran masuknya adalah rho V kali dx, karena kecepatannya Y untuk arah Y adalah V, untuk kecepatan arah X adalah U. Dan selanjutnya untuk laju aliran massa yang keluar pada arah arah Y, yaitu rho dikalikan perubahan kecepatannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Rho massa tadi dikalikan perubahan kecepatannya. Untuk keseimbangan massa pada volume kontrol dapat ditulis bahwa di sini ada massa yang masuk tadi pada arah X, ya kan? Sedangkan ini laju aliran massa pada arah V. Ini adalah laju aliran massa yang keluar pada arah X, dan ini adalah laju aliran massa yang keluar pada arah Y. Sehingga kalau maunya Anda sederhanakan, Anda bolak-balik rumus ini, maka Anda mendapatkan persamaan ini. Bagaimana caranya? Anda kumpulkan, kelompokkan, maka Anda sederhanakan dengan membagi apa yang sama, Anda akan mendapatkan nilai ini. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan kontinuitas aliran incompressible pada lapisan batas. Ya, jadi kita sudah mendapatkan pada aliran X dan Y. Setelah kita mendapatkan laju aliran massa pada arah Y, maka seperti yang di halaman sebelumnya, bahwa kita menghitung laju aliran massa dan momentum yang masuk dan keluar. Ingat di sini, kalau aliran sebenarnya itu adalah dari arah X. Nah, ini ada panas yang keluar dari arah Y-nya. Sehingga di sini besar momentum yang masuk persatuan massa, yaitu kecepatan tadi dari arah X dikalikan dikalikan kecepatan yang masuk dari arah Y, atau momentum yang masuk pada massa yang masuk pada arah Y. Sehingga selanjutnya besar momentum yang keluarnya adalah perubahan dari kecepatan yang keluar pada arah X dikalikan dengan perubahan momentum yang keluar pada arah Y. Sedangkan gaya yang bekerja pada arah X dipengaruhi oleh faktor gaya geser viskos dan tekanan, di mana tekanan yang masuk pada muka kiri adalah P kali dy, dan yang keluar pada muka kanan adalah P ditambah dB per dx dy. Jadi ini perubahan yang keluar. Sehingga tekanan besi pada arah X-nya ini adalah minus dB per dx dikalikan dx dy. Ini adalah tekanan masuk dikurangi tekanan
keluar. Nah, ini mungkin kalau ada yang masih bingung, yaitu tekanan masuk dikali tekanan, gimana Pak caranya? Ini adalah tekanan masuk dikurangi Anda tekanan keluarnya. Kalau Anda kalikan ini adalah du PDY ditambah dengan du P per du X dx dy, karena ini sama-sama PDY maka akan saling mencoret, dan ini karena tadi minus toh, ini dikurangi ini maka ini akan menjadi minus ini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya gaya geser viskos disebabkan oleh perbedaan kecepatan pergerakan lapisan fluida yang saling berinteraksi. Ya toh? Di sini tegangan geser T terbentuk yang besarnya sebanding dengan gradien kecepatan dan arahnya tegak lurus dari aliran arah Y. Berarti kalau arah aliran ini tegak lurusnya berarti arah ke sana. Oke, karena bidang datar tidak bergerak, maka gaya geser bekerja berlawanan dengan arah aliran yang besarnya sepanjang arah X pada muka bawah. Ini adalah tadi apa? Tegangan gesernya. Dia bekerja pada arah sana karena dia bergeraknya ke sana, sehingga ini yang bawah tidak bergerak, dia akan seperti gaya apa ya Masnya? Geser itu kayak geseknya ya. Dia bertahan pasti melawan arah. Untuk gaya geser viskos pada muka atas, maka dia akan ini mengalami perubahan, ini ditambah perubahannya. Hasilnya ini aslinya yang masuk, ya toh, ditambah dengan perubahan gaya geser setelah melewati sistem, pastinya berlawanan arah. Sehingga kalau maunya digabung, persamaannya akan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya, gaya geser viskos bersih didapatkan dari penjumlahan gaya geser viskos pada muka atas dan muka bawah. Tadi mana yang muka atas? Kan itu. Nah, ini adalah muka atas, ini adalah muka bawah. Karena tadi kenapa kok di sini tulisannya penjumlahan? Karena kalau tadi arah yang berlawanan itu adalah minus, dan ada yang searah dengan apa namanya? Alirannya tadi plus, sehingga sebetulnya adalah kalau dijumlah minus ini ditambah dengan ini. Karena biar tidak bingung, maka ini kita pindah aja, tidak melewati sama dengan, dia ini adalah minus dan ini adalah positif yang keluar tadi. Sehingga persamaannya kalau kita sederhanakan lagi atau kita kumpulkan, maka persamaannya menjadi mu kalikan du kuadrat U per du Y kuadrat dikalikan dx dy. Ini adalah luasannya dari sistem tadi. Oke, penjumlahan gaya geser viskos dan tekanan bersih dan menyamakannya dengan perpindahan gaya momentum bersih pada arah X, maka menghasilkan yang pertama adalah ini ya, penjumlahan gaya geser viskos ya. Ini yang bersih, ini tekanan bersih tadi. Maka Anda mendapatkan nilainya adalah sama dengan perpindahan gaya momentum bersih pada arah X. Ya toh? Oke, masih bingung ya. Ini tadi apa? Gaya viskos bersih. Ini adalah gaya tekanan apa? Gaya tekanan bersihnya. Ini hasilnya adalah ini apa ini tadi? Yaitu momen keluar pada muka kanan dikurangi dengan momen masuk pada muka kiri ditambah dengan momen keluar pada muka atas ini dikurangi dengan momen yang masuk pada muka bawah. Anda jumlahkan ini, Anda putar balik ya. Kemudian dikumpulkan. Setelah itu jika orde tinggi diabaikan serta menganggap U sama dengan V dan selanjutnya membagi dengan du X per du Y. Nah, ini bingung. Kok orde tinggi itu apa? Orde tinggi itu berarti yang pangkatnya lebih dari 1. Itu Anda abaikan, berarti Anda abaikan itu Anda bisa mencoretnya. Terus kemudian menganggap U sama dengan V. Setelah itu apa yang memiliki dy per dx, maka Anda bagikan dengan mengacu persamaan kontinuitas 24 persamaan sebelumnya, serta melakukan penyederhanaan, persamaan ini akan menjadi rho kalikan U
du U per du X plus V kalikan du U per du Y sama dengan mu, mu kalikan du U kuadrat per du Y kuadrat dikalikan dx per dy minus du B per du X dx dy. Nah, persamaan di atas ini merupakan persamaan momentum pada lapisan batas laminer pada keadaan steady, di mana gradien tekanan sama dengan 0 untuk aliran yang melewati pelat datar. Maksud dari gradien tekanan ini sama dengan 0 adalah untuk pelat datar ini itu sama dengan A0. Jadi kalau bukan pelatnya datar, maka persamaan inilah yang digunakan. Oke ya. Oke, selanjutnya pada sebuah aliran lapisan batas yang dibatasi oleh plat seperti gambar di bawah ini, kecepatan bebas di luar lapisan batas adalah U bebas ya, serta delta ini sebagai tebalnya lapisan batas, sehingga perhitungan momentum dan gaya yang bekerja pada volume kontrol tersebut adalah untuk yang pertama, massa yang masuk pada bidang 1. Ini massa yang masuk. Ini adalah gambar analisis momentum integral lapisan batas laminer, di mana massa yang masuk tadi yaitu integral untuk ketinggian sepanjang ketinggian 0 sampai H rho U dy. Ini adalah massa yang masuk. Terus kemudian massa yang keluar pada bidang 2 tadi ada perubahannya, yaitu tadi ini adalah massa yang masuk dikalikan dengan perubahannya sepanjang dia sampai ke tinggi H. H ini mungkin sudah alirannya bebas. Untuk momentum yang masuk pada bidang 1, tadi momentumnya kita sudah dapat tahu, yaitu rho U kuadrat dy. Sehingga pastinya ada momentum yang keluar, yaitu momentum yang masuk ditambah perubahannya. Nah, ini momentum yang masuk ditambah perubahan momentum setelah melewati sistem. Oke ya. Nah, inilah apa namanya momentum yang terbawa oleh aliran bebas tadi. Oke, selanjutnya berpedoman pada hukum kekekalan massa serta volume kontrol yang dibatasi oleh plat sehingga menyebabkan massa tidak dapat masuk dari bawah. Oleh karena itu, kelebihan aliran massa masuk melalui atas yaitu bidang AA tadi. Nah, saya lihatkan gambarnya lagi. Kelebihannya bidang atas. Oke. Yang didapatkan dari pengurangan aliran keluar pada bidang 2 dan aliran masuk pada bidang 1. Nah, ini yang keluar dikurangi aliran massa yang masuk. Hasilnya adalah ini. Untuk besar momentum yang terbawa, kelebihan aliran massa pada arah X itu adalah besar momentum bersihnya yaitu momentum keluar dari bidang 2 tadi, momentum yang sebetulnya tadi. Jadi Anda bisa melihat ini momentum yang keluar dikurangi momentum yang masuk. Nah, momentum yang keluar dikurangi dengan momentum dari yang masuk tadi. Sehingga kemudian Anda mendapatkan momentum kelebihan aliran atau momentum kelebihan aliran massa. Oke ya, bisa? Sehingga untuk besaran aliran momentum bersih yang keluar dari volume kontrol, perubahan yang keluar ya dikurangi yang masuk. Persamaan di atas jika ditulis dalam persamaan diferensial atau turunan UV, maka hasilnya adalah ini turunan UV. Jadi UV itu sama dengan U kalikan V aksen ditambah dengan V dikalikan dengan U aksen. Ini persamaannya begini. UV. U kalikan V aksen ditambah V dikalikan U aksen. Hasilnya seperti itu. Atau kalau maunya Anda menyederhanakan sehingga persamaannya menjadi begini.
ya, di mana ini berpindah ke sebelah sana, atau ini yang berpindah ke sebelah sini, sehingga dia ada jawabannya adalah seperti ini. Dapat dikatakan bahwa integral untuk masanya ini ya sebagai theta dan U sebagai udara bebas sebagai N ya, sehingga kita dapatkan untuk persamaan ini, jadi ini Anda ganti dengan U bebas dan tetanya ini Anda masukkan ke persamaan ini, terus kemudian masukkan persamaan ini, Anda ganti notasinya, maka Anda mendapatkan persamaan nomor 25. Untuk U bebas ini dapat dimasukkan dalam integral karena bukan fungsi dari Y dan dapat dianggap sebagai konstanta untuk integral terhadap Y. Oke. Selanjutnya, gaya geser pada bidang AA tidak terjadi dikarenakan gradien kecepatannya sama dengan kenaikan dari momentum bersih. Oleh karena itu, jika gaya yang bekerja pada bidang 1 adalah tekanan pH dan pada bidang 2 adalah tekanan P ditambah dB per dx dx kalikan H, serta gaya geser yang bekerja pada bidang dinding adalah minus tau W, ini volt ya, jadi tekan geser dx atau ini tekan geser diganti untuk Y sama dengan 0, maka dengan mengumpulkan suku dari persamaan didapatkan persamaan momentum integral untuk lapisan batasnya, yaitu gaya geser ditambah tekanan di dalam sama dengan momentum bersih keluar ditambah dengan momentum masuk, atau kalau persamaannya adalah ini. Ini adalah tekanan gesernya, kemudian ditambah dengan tekanan di dalamnya. Ini adalah gaya momentum bersih yang keluar dan ini adalah momentum bersih yang masuk. Kalau Anda kumpulkan, maka Anda mendapatkan persamaan ini akan menjadi ini. Oke, jika tekanan tetap pada seluruh aliran massa, maka jika dihubungkan dengan persamaan Bernoulli, di mana dB per dx sama dengan 0, sama dengan min rho U du per dx. Itu hubungan dengan persamaan Bernoulli, kalau masih Anda ingat itu, di mana persamaannya biasanya adalah Z plus P per gamma ditambah U kuadrat per 2G. Tetapi Z-nya ini tidak dihitung karena Z-nya tadi sama dengan 1. Maka Anda menjumlahkan P per gamma ditambah U kuadrat per 2G sama dengan konstan. Ya tahu untuk aliran. Kemudian ada gammanya itu berat jenisnya Anda pecah menjadi rho kali G. Kemudian semua Anda kalikan G, maka sisanya Anda mendapatkan P per rho ditambah U kuadrat per 2 sama dengan konstan. Jika semua dikalikan rho, maka Anda bisa mendapatkan nilai dari P, yaitu rho kalikan U kuadrat per 2. Dan setelah itu, coba Anda turunkan untuk mendapatkan dB per dx, diturunkan terhadap X, maka dB per dx dari persamaan Bernoulli itu Anda mendapatkan persamaan rho U kalikan du per dx. Ya, karena ini dB per dx-nya kita sama dengan konstan atau 0, maka persamaan yang sama ini akan kita nolkan juga. Nah, ini 0, sehingga ini akan hilang, persamaan ini sisanya adalah ini dengan ini, karena ini 0. Sehingga di sini, jika tekanan dihubungkan dengan kecepatan aliran bebas untuk kondisi ini, maka persamaan lapisan batas integralnya adalah ini berpindah ke sana dan ini berpindah ke sana adalah sama dengan tau W atau tekanan gesernya, tekanan viskosnya. Di mana tekanan viskos sama dengan ini, sama-sama dibagi dx. Untuk jarak Y sama dengan 0. Oke, batasan integral H diganti dengan delta dikarenakan untuk ketinggian Y ini adalah lebih besar daripada delta.
dengan kecepatan U sama dengan U bebas. Nah, inilah yang disebut nanti ketebalan lapisan batas. Karena dia menghitungnya adalah per sub. Kalau Y langsung dari titik 0 sampai titik puncaknya tadi pada aliran bebas. Oke, 3 metode untuk menemukan persamaan tebal lapisan batas atau delta dapat dilakukan melalui metode pengiraan, metode perhitungan, dan metode Blasius. Untuk yang pertama, kita menggunakan metode pengiraan. Oke, untuk mendapatkan distribusi kecepatan serta tebal lapisan, maka diperlukan beberapa syarat dari fungsi kecepatan, yaitu U sama dengan 0 ketika di Y sama dengan 0, hingga U sama dengan U bebas ketika Y-nya itu sama dengan ketebalan atau deltanya. Sehingga kenaikan kecepatan linear untuk U sama dengan U bebas kalikan Y delta serta U per Y sama dengan U bebasnya per delta, maka jika dimasukkan dalam persamaan 28 akan menghasilkan rho U kuadrat D per dx untuk jarak 0 sampai delta dikalikan 1 min Y per delta dikalikan Y per delta dy atau sama dengan mu dikalikan U per delta. Untuk selanjutnya, hasil penyelesaian integralnya, maka rho U kuadrat di delta per 6x sama dengan mu kalikan U bebas per delta. Selanjutnya, rho U kuadrat D delta, ini ada pindah ke sana akan menjadi D kali delta. Ini kalau pindah ke sana akan menjadi 6dx, ini diintegralkan, maka akan menghasilkan seperti ini. Sehingga didapatkan tebal lapisan batas sebagai delta sama dengan 12 mu kali x per rho U. Atau kalau ini kebalikan dari ini, per mu ini, ya, ini adalah bilangan Reynolds dibalik dari super Reynolds. Atau X, EX-nya ini keluar, X sama dengan ini. Oke, atau nilainya boleh diakarkan, 12 ini adalah 3,46 X dibagi akar RE. Untuk selanjutnya, dengan metode perhitungan, agar terpenuhi persyaratan kecepatan sebelumnya, maka digunakan persamaan polinomial dengan parabola pangkat 3 yang terbentuk, di mana U sama dengan C1 Y plus C2 Y pangkat 3 ini adalah persamaan parabola. Oke, persamaan ini akan terpenuhi jika Y sama dengan 0, walaupun C1 dan C2 memiliki nilai sembarang. Untuk Y sama dengan delta, maka didapatkan persamaan U bebasnya adalah C1 kali delta plus C2 delta pangkat 3. Penggabungan dua persamaan di atas menjadi suatu perbandingan distribusi kecepatan, yaitu U per U bebas sama dengan C1 kalikan Y per delta ditambah C2 kalikan Y per delta pangkat 3. Karena C1 dan C2 adalah nilai sembarang, maka untuk mendapatkan nilai C1 dan C2 adalah dengan menurunkan persamaan A dan B serta hasilnya dimasukkan ke dalam persamaan 29. Jadi untuk C1 Y pangkat 1 plus C2 Y pangkat 3, maka turunannya adalah C1 plus 3C2 Y pangkat 2, di mana C1-nya kita dapat nilainya adalah min 3 C2 Y pangkat 2 dan C2-nya adalah minus C1 3Y pangkat 2. Oke ya, sehingga persamaan distribusi kecepatan didapatkan kembali menjadi U per U bebas sama dengan 3/2
Y per delta dikurangi setengah Y per delta pangkat 3. Dari hasil ini, maka nilai U-nya adalah U bebas dikalikan 3/2 Y per delta minus setengah Y pangkat 3 per delta. Untuk mendapatkan nilai tebal lapisan batas delta, maka persamaan C dimasukkan ke dalam persamaan 28, sehingga maksudnya seperti ini. Anda masukkan nanti nilai U-nya, dan kemudian Anda akan mendapatkan nilai 3/2 pi U per delta. Nah, jika delta kurang dari 1, maka Y juga kurang dari 1. Sehingga yang mengandung suku Y pangkat 3 hasilnya akan kecil dan atau dapat diabaikan. Sehingga persamaan selanjutnya akan menjadi U bebas 3/2 Y per delta, atau jika diturunkan akan menjadi persamaan seperti ini. Sehingga jika Anda kalikan ini dengan memasukkan ke sebelah sini biar menjadi satu rangkaian, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Jika ada integralkan, contohnya adalah ini berarti diintegralkan terhadap Y, sehingga ini adalah 3Y. Kalau Y diintegralkan, berarti Y-nya pangkatnya adalah 1, menjadi Y pangkat 2 per 2. Ini Y pangkat 3 berarti Y pangkat 4 per 4. Ya. Dan Y kuadrat. Ini Y kuadrat, angkanya mengikuti yang lain. Jadi ini tidak berubah karena dia diintegralkan terhadap Y. Jadi di sini diintegralkan terhadap Y sama dengan delta dan disederhanakan, maka persamaan itu akan mendapatkan seperti ini. Angkanya Anda kumpulkan. Nah, ini dikelompokkan sini. Oke. Karena momennya Anda memindahkan ini delta, berarti ini berpindah ke sana. Ini sisanya adalah delta X-nya berpindah sana, sehingga sini sisanya adalah D delta atau turunan dari deltanya. Delta ini pindah ke sana, maka ini menjadi turunan dari delta D delta. Ini X dx dikalikan dx dibagi rho U kuadrat. Karena rho U kuadrat ini ada U kuadrat, maka tinggal sisa adalah rho U. Sama-sama nanti selanjutnya kita integralkan, karena ini adalah delta dikalikan D delta, maka dia akan menjadi delta kuadrat per 2. Sedangkan di sini dx tadi kita integralkan menjadi X, sehingga persamaannya menjadi delta kuadrat per 2 sama dengan 140 per 13 mu kalikan X per rho U. Karena rho U kuadrat tadi bisa dia saling coret-mencoret ini, sehingga rho U-nya menjadi 1. Sehingga kalau kita mencari delta di sini, maka ini 2 dipindah ke sana, ini akan diakarkan. Nah, menjadi 280 mu X per 13 rho U. Jika kita sama-sama kalikan dengan X per X, karena ini adalah 1, maka kita mendapatkan nilai delta sama dengan 4,6 X akar mu per rho U X. Ya, dimana ini adalah nilainya sama dengan RE, kebalikan dari RE. Jadi RE ada bilangan relotnya adalah rho U X per mu. Oke, ini didapatkan nilai dari ketebalan. Berarti Anda tadi mendapatkan nilai ketebalannya adalah, yang pertama tadi, metode apa tadi? Nah, ini deltanya adalah 3,46 X per akar RE. Yang kedua, Anda dari metode pengiraan, Anda mendapatkan nilai dari metode perhitungan adalah delta sama dengan 4,6 X per akar RE. Untuk selanjutnya adalah dengan menggunakan metode Blasius, di mana ketebalan lapisan batas untuk metode ini didapatkan dari hasil data eksperimen dengan melakukan perbandingan kecepatan lokal U dengan kecepatan bebas U bebas terhadap parameter jarak tak berdimensi, yaitu Y per X dikalikan akar rho UX per mu, dan digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini.
Ini adalah perbandingan ini dengan ini. Nah, dengan kecepatannya. Oke. Maka terlihat pada gambar kecepatan mencapai 99% dari aliran bebas pada daerah sini ya. Pada titik 5. Ya toh? Pada titik 5 sehingga Y per ininya sama dengan 5 ini. Nah, sehingga di sini persamaannya tulis kalau Anda ngumpulkan ini X berpindah ke sana, Y sama dengan 5X per rho UX per mu. Ini adalah bilangan Reynolds atau boleh dibilang atau terus lagi adalah delta sama dengan 5X per akar Re. Oke. Terlihat dari perbedaan tadi, yang pertama adalah nilainya 3,43, yang kedua adalah 4,64 bukan salah, X, yang ketiga adalah 5, ini perbedaannya sangatlah kecil, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Namun dalam perhitungan perpindahan panas, biasanya yang sering digunakan adalah untuk metode perhitungan yang didapat, yaitu nilai ini yang sering digunakan. Delta sama dengan 4,64X per akar Re. Oke ya. Biar Anda memahami soal atau materi yang sudah Anda pelajari ini, maka seperti biasa kita membuktikannya atau mengetes Anda dengan sebuah soal. Saya tidak banyak-banyak membuat soalnya. Oke. Di sini udara bertekanan 1 atmosfer dan bersuhu 20 derajat Celcius mengalir di atas plat datar pada kecepatan 2 meter per second. Hitunglah tebal lapisan batas pada jarak 20 dan 40 cm dari tepi terdepan plat. Serta hitunglah aliran massa yang memasuki lapisan batas di antara jarak 20 dan 40 cm, di mana viskositas pada 27 derajat adalah 1,8 5 kalikan 10 pangkat 5 minus 5 kg per meter second. Oke, untuk memberikan kemudahan Anda dalam mengerjakan ini, maka yang pertama yang pasti Anda mengerjakan adalah apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah tekanannya. Oke, Anda merubah tekanan 1 atmosfer ini mungkin menjadi tekanan dalam Pascal atau dalam Newton per meter persegi, berapa nilainya silakan Anda konversikan. Kemudian T temperaturnya ini 27 derajat, Anda bisa mengkonversinya. Kalau musuhnya dalam Kelvin berarti Anda harus merubahnya menjadi Kelvin. Kecepatannya adalah 2 meter per second. Ya, nanti kita tinggal menghitung pada jarak 20 dan 40. Oke, yang ditanya adalah tebal lapisan batas, dan yang kedua adalah aliran massa yang masuk pada lapisan batas. Terus selanjutnya diketahui adalah viskositasnya sebesar ini. Pertama-tama yang kita cari adalah berapa nilai dari massa jenisnya, di mana massa jenis kita mendapatkan dari P kali V dikalikan RT. P sama dengan PV RT. P-nya Anda sudah ketahuan. Oke. Terus kemudian R ini Anda cari untuk udara atau ketetapan gas, ya ini universalnya berapa. Kemudian temperaturnya sudah tahu. Nah, di sini B-nya sudah tahu toh. Lah V ini yang kita rubah. Dimana ini adalah seharusnya PV MR, karena dia dibagi M, maka ini adalah V kecil sebetulnya. Nah, V kecil. Sehingga P ini PV V kecil itu berarti kan volume dibagi massa. Berarti ini adalah meter kubik per kilogram. Nah, ini berarti kebalikan dari massa jenis. Berarti ini adalah 1/rho. Nah, sama dengan R kali T. Berarti rho sama dengan rumusnya apa? Nah, bisa banget melihat nilai rho-nya ini bisa didapat. Nah, oke. Paham toh? Berarti Anda sudah bisa mendapatkan massa jenisnya.
Oke. Terus kemudian, ntar saya hapus dulu. Kita menghitung bilangan relot masing-masing. Yang pasti pada jarak 0 jarak 20 cm berarti harus menjadi meter. Ini jarak 40 cm. Bilangan Reynolds tadi rumusnya apa? Reynolds sama dengan rho U ya. Rho U kalikan X per mu. Oke, mu ini adalah viskositasnya. Massa jenisnya sudah Anda ketahui, kecepatan juga sudah diketahui. X ini adalah jarak ini X. Ini X. Oke ya. Berarti ini 20 X 1. Kemudian Anda mencari bilangan Reynolds pada nilai 40. Ya, sama rumusnya, maka Anda mendapatkan nilai dari bilangan Reynolds. Sudah? Setelah kita mendapatkan nilai dari bilangan Reynolds, maka Anda menentukan ini yang tebal lapisan. Nah, untuk 20 berarti kan sama aja 4,64 yang kita gunakan tadi umumnya, yaitu dikalikan X per akar R E. Nah, berarti X-nya yang mana ini? Anda menggunakan mana? 20 ya, X-nya 20 berarti Reynolds-nya yang nilai 20. Untuk yang nilai 40 ya sama, cuma X-nya ini adalah yang 40 dan Reynolds-nya adalah yang 40. Bisa kan? Oke, sudah. Berarti Anda sudah menjawab hitungan tebal lapisan batas. Sekarang kita tinggal menghitung laju aliran massanya. Saya hapus dulu. Untuk mencari laju aliran massa, kita menggunakan persamaan tadi. Laju aliran massa adalah integral dari rho kali U kalikan dy. Ya, di mana U-nya tadi dari persamaan itu U sama dengan yang tadi saya turunkan adalah U sama dengan U kecepatan bebas dikalikan, ntar saya hapus saja dulu. U ini sama dengan U kecepatan bebas dikalikan 3/2 Y per delta dikurangi setengah Y per delta pangkat 3. Atau U-nya ini Anda bisa melihat dari sini. Ntar saya carikan. U-nya tadi persamaan U melihatnya dari U-nya bisa melihat dari ini. Oke ya, U-nya sudah diketahui, maka Anda masukkan itu nilainya. Tahan satu dulu, kembali kita ke persamaan ini. U-nya adalah itu, maka Anda mengintegralkan, ini berarti integral tadi persamaannya integral rho U dy. Berarti Anda integralkan 3y, y diintegralkan berarti dia pangkatnya menjadi 2. Ini per 2. Tahu ya integralnya? Ini y pangkat 3, Anda integralkan y-nya berarti delta enggak. Yang kena integral adalah y saja. Ingat, sehingga persamaan ini Anda samakan, Anda kelompokkan, di mana nanti Y ini bisa diganti dengan delta. Sehingga Anda mendapatkan persamaan yang sederhana, nanti adalah sisanya, persamaan ini adalah rho, dikalikan sederhananya dari U tadi, berarti nanti rho itu, kalau ada angkanya mungkin berapa per berapa, A per B, dikalikan U bebas, ya dikalikan delta. Nah, begini. Nanti Anda mendapatkan persamaannya adalah seperti itu. Nah, delta inilah yang Anda rubah sehingga menjadi rho U, gampangnya gini, rho U. Ini angka A per B mungkin. Ini dikalikan delta 40 dikurangi delta 20.
Rumusnya Anda mendapat A per B rho U bebas dikalikan delta. Susah terus ya. Ini jawabannya ini. Delta ini apa? Ya ketebalan yang Anda menghitung tadi. Delta 40, ketebalan 40 dikurangi ketebalan 30. Maka Anda mendapatkan ini adalah delta M ya. Atau tulisnya yaitu aliran masanya sudah didapatkan. Bisa ya? Semoga Anda bisa mengerjakan dan bisa mendengar kisi-kisi saya ini. Dan selamat mengerjakan, selamat mempelajari, dan semoga Anda tetap semangat. Terima kasih karena Anda masih setia untuk mendengar saya dan jangan bosan-bosan untuk mendengar suara saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, mungkin akan lebih menarik dan menarik lagi. Terima kasih.